Selamat sore Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Catherine Paulina Rambulodongo, NIM 2023814022 dari Prodi Teknologi Rekayasa Pangan Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Sekarang saya akan mempresentasikan materi tentang sejarah nanoteknologi. Evolusi bahan dimulai pada zaman batu, zaman perunggu, zaman emas, umur bahan sintetis, dan umur bahan cerdas. Nanoteknologi dibedakan menjadi dua, yakni nanoteknologi alami dan nanoteknologi buatan manusia. Nanoteknologi sendiri adalah teknik material dalam skala nano karena fenomena yang terkait dengan struktur kasar pada 1 sampai kisaran 100 ukuran nanometer, di mana sifat material biasanya berbeda daripada molekul sebanding atau bahan massa. Sejarah dari nanoteknologi. Awal resmi gagasan yang dikenal hari ini sebagai nanoteknologi terjadi pada tahun 1959 ketika Richard Feynman menerbitkan disertasinya yang berjudul Ada Banyak Ruang di Bawah. Dalam karyanya, Richard Feynman menggambarkan gagasan untuk menciptakan hal-hal yang keluar dari potongan-potongan kecil daripada membuat hal-hal kecil seperti sejauh ini pada waktu itu. Ide utamanya adalah untuk struktur atom seperti yang berguna meskipun ia tidak pernah menggunakan kata nanoteknologi. Istilah nanoteknologi didirikan oleh Norio Taniguchi pada tahun 1974. Dia mewakili gagasan bahwa teknologi baru ini adalah beberapa jenis teknologi produksi dengan presisi tinggi ekstrim dalam dimensi kecil. Pada tahun 1985, molekul karbon pertama padat disebut fullerenes ditemukan. Pada tahun 1991, fullerenes pertama diproduksi secara buatan. Karena presisi tinggi yang diperlukan dan potongan-potongan kecil yang harus terstruktur, alat-alat baru harus diciptakan. Georg Bennett dan Heinrich Rohrer mampu menghadapi tantangan ini dan menemukan terowongan mikroskop pemindaian pada tahun 1981. Oleh karena itu, mereka memperoleh penghargaan Nobel dalam fisika pada tahun 1986. Hal ini ada performa tinggi mikroskop elektron transmisi yang juga dapat digunakan untuk memantau atom tunggal. Berikut adalah gambar pemindaian mikroskop terowongan dan mikroskop elektron transmisi. Struktur nanoteknologi. Nanoteknologi dibedakan oleh sifatnya interdisipliner. Oleh karena itu, nanoteknologi harus dilihat sebagai salah satu teknologi masa depan yang paling penting. Interdisipliner artinya pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu. Ilmu-ilmu yang dimaksud seperti ilmu kimia, fisika, biologi, dan rekayasa. Perkembangan nanoteknologi. Pasif struktur nano dari tahun 2000 sampai 2005. Selama produk periode pertama akan mengambil keuntungan dari sifat pasif nanomaterials, termaksud nanotube dan nanolayer. Sebagai contoh, titanium dioksida sering digunakan dalam tabir surya karena menyerap dan mencerminkan sinar ultraviolet. Ketika dipecah menjadi nanopartikel, menjadi transparan untuk cahaya tampak, menghilangkan penampilan krim putih yang terkait dengan tabir surya tradisional. Produk mengambil keuntungan dari properti yang unik dari suatu material ketika dibuat pada sebuah skala nano. Namun, dalam setiap kasus nanomaterial sendiri tetap statis setelah dienkapsulasi ke dalam produk. Yang kedua, aktif struktur nano pada tahun 2005 sampai 2010. Aktif struktur nano mengubah kondisi mereka selama digunakan, merespon dengan cara predictable terhadap lingkungan sekitar mereka. Sebagai contoh, nanopartikel mungkin mencari sel kanker dan kemudian melepaskan obat terpasang. Produk dalam fase ini memerlukan pemahaman yang lebih besar tentang bagaimana struktur sebuah nanomaterial menentukan sifat dan kemampuan sesuai dengan desain bahan yang unik.
Mereka juga meningkatkan manufaktur lebih maju dan tantangan penyebaran. Yang ketiga, sistem nanosistem terjadi pada tahun 2010 sampai 2015. Pada tahap rakitan, nanotools bekerja sama untuk mencapai tujuan akhir. Sebuah tantangan utama adalah untuk mendapatkan komponen utama untuk bekerja sama dalam jaringan, mungkin bertukar informasi dalam proses. Sebagai contoh, perangkat nanoelektromekanik kecil bisa mencari sel kanker dan mematikan kapasitas reproduksi mereka. Pada tahun ini, kemajuan yang signifikan dalam robotika, bioteknologi, dan teknologi informasi generasi baru akan muncul pada produk. Yang keempat, molekul nanosistem terjadi pada 2015 sampai 2020. Tahap ini melibatkan desain cerdas perangkat molekul dan atom yang mengarah ke pemahaman belum pernah terjadi sebelumnya dan mengontrol atas blok bangunan dasar dari segala sesuatu alam dan buatan manusia. Sebagai contoh, nano device bisa berkeliaran tubuh, memperbaiki DNA dari sel yang rusak, pemantauan kondisi vital, dan menampilkan data dalam bentuk yang mudah dibaca pada sel-sel kulit dalam bentuk mirip dengan tato. Pada tahap ini, satu produk akan mengintegrasikan berbagai kapasitas termasuk pembangkit listrik independen, pengolahan informasi dan komunikasi, dan operasi mekanis. Itu pembuatan menyiratkan kemampuan untuk mengatur ulang blok bangunan dasar dari materi dan kehidupan untuk mencapai tujuan tertentu. Garis waktu nanoteknologi. Yang pertama, struktur nanopasif. Produk generasi pertama, struktur nano terdispersi dan kontak. Contohnya aerosol dan koloid. Yang kedua, produk yang menggabungkan struktur nano seperti pelapis, partikel nanokomposit yang diperkuat, logam berstruktur nano, polimer, dan keramik. Yang kedua, struktur nanoaktif. Bioaktif, efek kesehatan, contoh obat yang ditargetkan adalah biodevice. Aktif fisiko-kimia, contoh transistor 3 dimensi, amplifier, akuator, struktur adaptif. Yang ketiga, sistem nanosistem. Contoh perakitan terpadu, jaringan 3 dimensi, dan arsitektur hierarkis baru, robotika, dan evolusioner. Yang keempat, sistem nanomolekuler. Contoh perangkat molekuler dengan desain atom. Pendekatan nanoteknologi. Pendekatan nanoteknologi dibedakan menjadi dua, yakni top down dan bottom up. Top down approach or scoping method. Metode mencacah telah membutuhkan multi-juta fasilitas fabrikasi untuk membuat materi massal menjadi nanomaterial. Pada top down, jumlah besar menjadi fragmen lalu berubah menjadi partikel nano. Yang kedua, bottom up approach or self-assembly method. Dari atom berubah menjadi molekuler, berubah menjadi agregat, dan lalu berubah menjadi partikel nano. Metode self-assembly, keutuhan material berpori dengan molekul perakitan di nanoscales. Bottom up, dari atom berubah menjadi cluster, lalu berubah menjadi partikel nano. Aplikasi nanoteknologi. Pengobatan besi dinding digunakan dalam perawatan air tanah selama bertahun-tahun. Besi mengurangi kontaminasi lingkungan secara kimia organik dan anorganik. Saat ini melibatkan butiran atau mikrobesi 50 mm atau 50.000 nanometer dan besi nanoteknologi. Nano size meningkatkan reaksi, ditingkatkan lebih lanjut dengan kopling dengan logam lain seperti Fe atau Pd pada skala nano. Nano Fe lebih reaktif dan efektif daripada mikro tersebut. Ukuran lebih kecil membuat lebih fleksibel menembus dan sulit untuk mengakses area. Aplikasi ini
merupakan penerapan nanoteknologi pada bidang lingkungan, di mana manajemen akhir pipa dan pembersihan polusi. Aplikasi nanoteknologi pada sensor. Dua metode umum, top-down nanofabrication atau bottom-up self-assembly, dapat digunakan untuk memproduksi sensor. Karena ukurannya yang kecil, nanosensor dapat menjadi kekuatan sangat cepat, portable dan rendah, dan membutuhkan melebihi ukuran sampel yang kecil. Mereka dapat dibuat menjadi sangat selektif dan juga dibuat sebagai array untuk melakukan banyak analisis secara simultan. Detektor untuk gas dan senyawa organik akan menjadi nanosensor pertama yang dikomersialisasikan, tapi sensor biologis banyak juga dalam pengembangan. Aplikasi nanoteknologi dalam ilmu makanan dan teknologi. Yang pertama, pada bahan terdapat nanopartikel, nanoemulsi, dan nanokomposit, serta nanostruktur material. Dari bahan menjadi proses atau pengolahan terdapat pemindahan panas atau massa, rekayasa reaksi skala nano, nanobioteknologi, dan sintesis molekul. Dari proses berubah menjadi produk atau menghasilkan produk, di mana produk tersebut memiliki formulasi kemasan untuk pengiriman. Dari produk harus memiliki keamanan pangan yang dapat dilihat menggunakan nanosensor dan pelacak nano. Sekian presentasi tentang nanoteknologi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat sore.